Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini kita akan ngebahas novelnya Brian Krishna. Ini adalah novel kedua yang aku baca dari Brian Krishna setelah Kudasai. Dan yang ini judulnya Parable. Parable ini bercerita tentang seorang anak SMA yang namanya Dewa. Dan Dewa ini adalah seorang yang gak ganteng, gak pinter juga, dan gak kaya. Dia bersahabat dengan Edo atau Edward Cantona yang kaya, pinter, dan ganteng. Lucunya mereka ini bersahabat dan saling menggantungkan satu sama lain. Jadi kayak saling mengisi gitu loh. Dan mereka terjebak cinta segitiga antara Edo, Dewa, dan juga Chia. Tapi selain cinta segitiga, sebenarnya mereka punya konflik keluarga yang jadi inti konflik juga di sini. Kita langsung ke reviewnya. Jadi sebenarnya novel ini tuh tebel banget. Kurang lebih sekitar 500-an atau 700-an halaman. Aku juga agak lupa, tapi emang tebel banget untuk ukuran novel romance komedi. Kenapa aku bisa bilang ini novel romance komedi? Karena ya Brian Krishna memang terkenal dengan komedinya. Tapi selain ada unsur romance, tapi juga ada unsur persahabatan dan kekeluargaan gitu di novel ini. Dan novel ini punya karakter anak SMA, jadi bisa dibilang novel teen lit nggak sih? Ya nggak? Dengan konflik yang sangat rumit. Konflik cinta, persahabatan, dan juga keluarga. Selain unsur komedinya, aku juga suka sama pengembangan karakter Dewa sama si Edward ini. Karena yang awalnya itu Dewa ini dibilang insecure, terus kayak yang gak peduli sama hidupnya. Tapi lama-kelamaan si Dewa ini berubah menjadi orang yang sangat bijak, terus pintar dan cerdik dengan caranya sendiri. Sedangkan Edward, karakternya tuh awalnya dibuat seperti orang kaya yang manja gitu, tapi lama-kelamaan menjadi orang kaya yang bijak, yang peduli sama temennya, yang peduli sama orang-orang di sekitarnya, dan jadi orang yang siap membantu kapanpun Dewa butuhkan. Jadi ini memang pengembangan karakternya juga bagus. Selain itu tadi ada unsur komedi, pengembangan karakter, narasinya juga mengalir karena ini bisa dibilang ini novel yang page turner banget. Konfliknya juga nggak ngebosenin. Maksud aku nggak ngebosenin adalah nggak melulu soal cinta, karena di sini ada soal persahabatan, gimana caranya mempertahankan persahabatan, dan juga soal keluarga, gimana caranya mempertahankan sebuah keluarga yang utuh. Jadi nggak melulu anak SMA ngebangkang terus jadi durhaka gitu, enggak. Tapi ini tuh kayak anak SMA yang emang hormonnya lagi naik-naiknya, tapi dia bisa bersikap bijak. Sebenarnya ada beberapa pesan moral yang aku ambil dari novel ini. Yang pertama, persahabatan dan cinta yang tulus tanpa memandang status. Ya, ini antara Edo, Dewa, dan juga Chia. Yang kedua, bijaklah dalam menilai orang. Orang dengan tampang sangar belum tentu jahat, dan orang dengan tampang baik seperti malaikat belum tentu juga baik. Kenapa aku bisa ngambil yang pesan moral yang kedua ini? Karena ada beberapa adegan di mana pacarnya adiknya Edo itu kan emang ganteng, terus kaya, tapi kelakuannya tuh nggak baik gitu. Kelakuannya tuh sering menindas orang-orang lemah. Sekarang yang ketiga, tidak perlu merasa malu dengan keadaanmu yang sulit. Yang harus malu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa tapi mengaku punya segalanya. Oh, ini keras sih memang. Oke, kita yang keempat, hadapilah semua masalahmu dengan senyuman. Senyum bisa membantu meringankan bebanmu. Ini memang menjadi ciri khas dari novel-novelnya Brian Krishna. Sebenarnya novel-novelnya Brian Krishna itu punya konflik yang serius loh. Tapi Brian membuatnya seolah jadi bercandaan. Bukan seolah jadi bercandaan sih, tapi kayak seolah beban itu ya udahlah, namanya juga hidup kayak gitu. Udah kita bercandain aja, kita senyumin aja, kayak gitu. Nah, sekarang kita ke rekomendasinya nih. Sebenarnya novel ini tuh cocoknya buat siapa sih? Sebenarnya novel ini bisa dibaca oleh semua kalangan, termasuk remaja. Apalagi nih aku saranin nih buat teman-teman yang lagi stres nih, yang lagi butuh hiburan, coba deh baca novel ini karena komedinya tuh kocak banget. Kalian inget nggak? Kalau dulu tuh waktu aku zaman SMA tuh sering tuh kayak hina-hinaan antar temen yang ngomongin soal nama bapak. Inget gak sih? Yang kayak gini loh. Misalnya nih ada satu temen namanya Luna. Nah si Luna ini tuh punya bapak namanya Bambang. Nah kadang-kadang tuh ada teman-teman yang lain tuh ngehina, hey Luna anaknya Pak Bambang, kan yang suka kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir nggak terlalu lucu ya, tapi yang namanya waktu itu pada saat aku zaman SMA ketika ngedenger itu, Luna anaknya Pak Bambang, ya lucu aja sih, pada ketawa.
Nah di sini juga leluconnya ya khas-khas anak SMA gitu lah. Ya bisa bikin kamu nostalgia iya, bisa bikin kamu terhibur juga iya, bisa mengurangi stres juga iya. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman untuk review kali ini. Thank you banget nih yang udah nontonin. Seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalain notifikasi loncengnya. Oke, thank you banget dan see you on the next video.